Jadi administrasinya bisa sampai tergantung ya, bisa pokoknya setiap hari dia ada bisa belasan surat kalau mau rajin. Ada begitu banyak sponsor yang harus diucapkan terima kasih, harus ada urusan-urusan yang ada sangkut paut dengan OSA, ada keluarga besar. Ini tapi yang paling banyak itu sponsor-sponsor yang harus diucapkan terima kasihnya atau mengajukan permohonan baru. Ini dengan Universitas Villanova di Amerika berhubung dengan penawaran beasiswa. Gas pendek. Dia punya ini simpan nih, saya bawa untuk makanan babi, untuk siluman. Ya. Bisa ya? Oke, yang itu yang putih sama putih, hijau sama hijau. Minum kopi dulu kan? Apa? Jadi ini tanahnya sampai di bawah, di samping polda 20 hektar. Dan mereka mulai bangun sekarang sebab nanti apa bulan Juni sudah mulai penerimaan murid baru lagi. Berarti tambah 2 kelas lagi plus separuhnya dari murid-murid baru masuk asrama. Jadi perlu 3 ruangan, satu untuk tidur lagi, mungkin makan masih bisa di sini. Riko, sudah selesai kah? Sudah. Oke. Pendidikan berpola asrama masih sangat penting pada sekarang. Ya, tergantung nih. Tergantung siapa keluarganya. Kalau dulu orang masuk asrama karena tidak ada tempat, tidak ada SMP dekat-dekat kampungnya, dekat rumahnya. Sekarang apa? Di mana-mana ada SMP-nya, tapi ya tidak begitu bermutu. Jadi orang tua yang mencari SMP yang bermutu, dia cari di kota. Atau kalau tidak ada keluarga, terpaksa masuk asrama. Atau mereka sekarang itu tempatkan anak-anak nakal di asrama yang tidak dapat diatur di rumah. Nah, di SMP ini tidak, tapi di SMA misalnya orang yang tidak bisa diatur di rumah, baru orang tuanya katakan, ini diserahkan kepada pastor saja, pastor yang tahu atur.
Biasanya kalau modem email sini 100 apa? 1 bulan 100.000. 1 minggu. 1 minggu 10 hari. Tapi ya lancar kalau di SM. Kalau di Susweni biar dengan modem juga tidak lancar. Oh begitu toh. Iya begitu sudah jadi kakak dia kan kuala-kuala. Jadi kita siap kasih pembinaan. Ya. Ada 3 sikap perkawinan Katolik. Satu itu kebahagiaan suami istri. Yang kedua, menurunkan anak. Yang ketiga, tanggung jawab atas pendidikan anak. Itu kan dengar. Kamu mau dengar tuh. Masa kamu yang khawatir lagi nih? Kamu salah sekali. Rotir yang mana? Kalau kakak bisa percaya. Iya kakak yang boleh. Jangan tuh busuk. Itu bumbu makan tuh. Tidak ada. Belajar itu dansu. Nanti bilang saja dansu. Apa lagi? Jeruk nipis mungkin. Dan jeruk jahit tidak? Tidak. Berarti 37. Mari ibu. Enggak sayang. Makasih Pak De. Makasih sayang. Ya. Jadi kita pakai ruang kelas untuk makan, tidur.
Alfa juga anak pertama tuh. Iya. Yusuf tidak, Yusuf dari 9 orang nomor berapa? 8. Hah? 5. Ini nomor 5. Baru Paulus Asantowi 2. nomor 2. Kakak di mana? Perempuan kan? Laki-laki. Dia buat apa? SMP juga di kampung. SMP di kampung, di mana? Di Slopo. Di Amjai atau di Snopi? Slopo. Ada SMP-nya tapi gurunya tidak ada di Snopi. Ada guru hanya datang waktu menjelang ulangan. Iya betul. Ya paling tidak setelah ada hemat sedikit ya, kalau dia 10 galon sehari paling tidak ya 50.000 dalam 1 hari. Kalau 30 hari berarti ya 1.500.000 so air minum. Iya kan? Kalau kita hitung dengan biaya apa, misalnya dihitung dengan biaya produksi, ya paling tidak masih ada selisih sekitar 750.000 lah. Kalau cuma sayur saja dia cuma untuk 2 asrama tuh 600, 500 berkisar itu kalau untuk sayur, karena lauknya kan biasa dipesan tuh, jadi untuk lauk nanti baru per bulannya dihitung berapa. Tapi kalau dia bawa tempe atau tahu berarti tidak hitung, dikasih gratis. Ikan saja yang dia akan tagih. Biasanya kalau yang belanja tambah banyak itu yang untuk macam tambah-tambahan bumbu, merica, bawang merah, bawang putih. Habis itu sauris itu kadang-kadang mahal sekali. Tapi tidak tiap hari tuh, macam 1 hari 1 juta kan, 900. Profesional. Profesional juga profesional. Jangan motor saya, bunyi, nggak perlu panjang. Enak deh. Ya tidur ya, istirahat. Ya betul. Bukan sudah itu. Minta izin kemana lagi? Pulang kampung. Tambah I, P tambah O, baca? Nipo. Ya itu, kau jangan malu kalau baca. Malu saya. Pakai tutup ini. D tambah A, Da. Z tambah U, Su. baca? Dasu. Ya, kau sudah bisa baca sedikit itu, hanya kau pemalas saja. Oh, nah. Berarti malam kau petugas datang kau di biara, belajar di biara daripada kau duduk mono-mono di kantor itu. Malam 2 juga sudah belajar begini saja. Kantor supaya kau masuk SMP nanti, Pak Terprom kasih masuk kau di kelas 7C. Kau tahu kelas 7C itu? Sekali saya. Kelas yang memiliki baru saja. Tidak ada orang hebat di kelas itu. Kau tahu? Jangan kau jadi satu-satunya orang hebat di kelas 7C di SMP Villanova itu. Yang paling ideal kalau keluarga rukun, anak-anak putra putri semua dapat tempatnya, diperhatikan orang tuanya, ada fasilitas untuk belajar. Tapi kalau itu tidak ada, ya sementara kita apa ya, mengadakan asrama seperti ini.
Sebenarnya kalau ini mampu sih bisa, kalau tiap orang bayar. Tapi ini ada yang sudah tinggal saja. Ya, tapi yang penting untuk asrama tidak defisit. Biasa defisit kan sekolah saja. Tahun sekolah bisa defisit berapa? Saya belum tahu dia punya defisit. Tapi beberapa orang punya defisit. Pulang bersunyi lagi. Tidak. Kan banyak orang begitu nikmati keindahan Bandung yang pertama. Ramainya itu tampak. Woi, bawang. Kan masak kan? Masih yang jam dikit masak Belum siang. makan tadi tuh. Dia bilang masak siang. Masak makan siang. Ntar ada bapak juga. Suster. 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 Saya bawa anak anjing ini satu ya. Yo. Buang ini di bawah situ, ini masak. Lewat jendela sih, minta saya sih. Satu paket putra putri. Saya tidak tahu bahasa Prancis ya, dia SD saja. Tapi dia berpura-pura, dia bilang mana kau punya itu catatan, mana kau punya PR bahasa Prancis. Sebab dia tanya kata ini, saya jawab dengan bahasa Prancis, saya kira bahwa dia sudah tahu. Kalau tidak dia berpura saja. Kemudian dia membawa kesan bahwa dia mau periksa. Karena di sini di sekolah ya, saya pernah tanya tuh, waktu mama kadang-kadang periksa PR kan. Tidak pernah. Apa mama tahu bahwa kau tidak tahu baca tulis? Tidak tahu. Masa tidak tahu? Saya sudah 6 tahun di SD, mama papa tidak pernah periksa kamu punya buku tulis kah? Lihat mana buku tulis? Tidak pernah. Aspek-aspek itu semua ada hubungannya dengan apa? Dengan pendidikan keluarga. Kalau orang tua yang baru kawin atau kawin, kalau mereka tidak paham apa-apa tentang bagaimana gaya mendidik anaknya. Dia kalau pada permulaan hanya coba-coba saja saya bisa mengerti. Tapi kalau sudah 15 tahun masih coba-coba, itu repot deh. Umumnya kalau sudah mulai masuk di semester sekarang, di semester 2 baru mulai kelihatan siapa yang serius, siapa yang tidak. Ada mulai rasa-rasa ego, sudah naik sudah. Sebenarnya bisa, tapi mereka tidak bertahan, tidak mau bersaing. Ya. Saya dengan Maurice taruh telinga pas di sini, dia bicara pas di jendela. Saya lihat kakak Taruh gerakan telinga pas di sini sudah. Saya dengar baik-baik ini. Dia bilang, yo, saya juga rasa begitu. Baru bukan keras begitu, lembut menyapa sekali. Itu topiknya apa itu? Topiknya tuh lewat. Ya, itu. Jadi talinya, ujung tali saja yang saya dapat sapu itu. Saya bah kakak lari tiba-tiba baca lari keluar dari kamar, lari keluar depan. Saya lihat dia telepon selesai, dia pindah ke kamar yang sebelah sana. Tapi pintu mereka kunci dari dalam. Saya tunggu sampai dia taruh selesai telepon, dia keluar ke kamar mandi, langsung saya putar masuk.
Karena ya Hans kasih HP sih, karena tidak, saya sudah tidak punya HP. Karena tadi ada bicara apa di jendela sini baru pindah ke kamar sebelah itu baru keluar. Ya menyerah ada kasih aja. Sebenarnya bisa kalau anak-anak mereka mau tekun. Masalahnya kan dong tinggal di asrama sekarang. Tapi kadang kala ada asrama dong bikin gaya kampung lagi. Siang-siang semua jalan keluar pegang barang. Jadi kalau seandainya asrama tidak kunci berarti dong keliaran sudah tuh masuk-masuk di hutan belakang. Lihat kebun kah. Biasa tuh di kampung siang-siang tak punya pulang jalan sembarang tempat sembarang kemana di kebun kah kemana. Jadi pada umumnya hanya mau ikut ramai saja. Tapi ya setiap perubahan berdasarkan pilihan. Saya mau gaya itu ya atau tidak. Mau merokok, mau bunuh diri atau tidak mau. Kalau tidak mau jangan bilang oh daging lemak. Ini bukan alasan. Pace kecil pendek ini lagi begitu. Stanley. Itu kasih turun kelambu semua tutup sebelum ke bola. Kelambu tembus pandang tuh. Putar film di dalam situ. Dengan laptop. Baru siapa nih? Julian nih, rum sayur nih. Dia ada telepon nih, dapat cewek. Dia bilang, baru cewek dia bilang, lagi buat apa? Kami lagi ada nonton film. Film apa? Dia mulai sebut film itu. Saya langsung tangan kasih masuk di kelambu itu. Kasih masuk, saya tarik ini. Nah kaget tuh, siapa yang tarik laptop keluar dari ini? Tidak lihat saya muka, hanya lihat tangan saya masuk. Tarik barang itu sementara main nih, dia masih main barang itu. Langsung Stanley dia tangan tok ini laptop kuat ini, seperti tutup kasih mati. Tidak buka kasih ini paspor ini. Saya cek buka itu seribuan barang itu. Banyak itu. Sungguh saya bilang sekarang aku hapus, saya lihat di sini. Ya, hapus. Saya sih tak laptop ini sampai sekarang dia belum ambil. Tapi ya supaya perkawinan dipersiapkan baik-baik. Dan orang duduk bersama berpikir kita mau mencapai apa, nilai-nilai mana yang kita mau tanamkan dalam diri anak-anak kita. Ya banyak orang yang tidak bicara tentang itu, mereka mulai saja dengan kawin gumpalan daging satu. Baru sudah ada anak 2, 3 ya sudah, habis itu baru mulai urus nikah. Tapi yang lain-lain juga belum diurus, KTP juga tidak urus, tidak tahu urus. Tidak otomatisnya anak mesti jadi korban, tidak, tapi sering anak jadi korban. Karena kedatangannya ini tidak disiapkan. Dari itu keluarga asal itu yang penting. Dalam hal itu pula itu anak-anak lagi meniru orang tuanya. Tapi kalau di rumah keluarga asal tidak ada bapak atau dia mabuk terus atau apa sehingga tidak ada panutannya, jadi orang harus mencari jalan sendiri. Kalau di kampung ya itu kontrol sosial tinggi. Jadi di sekitar kita ada keluarga, ada saudara-saudara, satu membina yang lain. Kalau ada kesulitan sedikit ya ada sesepuh, ada keluarga di mana saya bisa minta nasihat.
ini soalnya dengan masyarakat yang merantau atau mereka yang pindah dari kampung ke kota. Ya, di kota kontrol sosial tidak ada. Masing-masing orang berjuang bagi dirinya sendiri. Pengalaman di kampung juga sekarang sudah kontrol sosial sudah berkurang semua, hampir tidak ada. Kalau keluarga atau kampung itu homogen, ya, semua orang yang sekeluarga yang berkeluarga satu sama lain masih ada. Tergantung sedikit ya, kadang-kadang anak-anak muda itu kalau ditegur mereka bilang, "Weh, siapa yang bilang? Kau urusan apa dengan saya? Mana bukti? Siapa fitnah?" Sebagainya. Sehingga orang lain segan untuk menegur. Orang biasa hidup pantai, jadi menganggap ombak itu biasa sih anak-anak. Supaya tidak banyak juga. Ada orang tua yang memang sayang sekali numpu anak itu yang biasa tanya. Ada yang sudah asrama kan aman saja gitu. Tanya pasti baik-baik saya di sana. Macam Herman Wetipo dia punya mama di Wamena itu biasa tanya bagaimana Herman di asrama baik-baik ya, dia kepala batu atau tidak. Kapan itu orang tua itu mengundang anak yang sudah usia belasan tahun, yang sudah remaja bilang, "Mari silakan duduk, Bapak mau ngomong sedikit." Berapa orang tua itu tanya sama anaknya, "Tadi di sekolah bagaimana ya?" Berapa banyak orang tua tanya kalau anaknya pulang jam 9, jam 10 malam, dari mana tadi? Jadi ciptakan satu suasana dalam keluarga di mana orang itu ya bisa mengutarakan isi hatinya, di mana dia merasa dirinya penting karena diperhatikan. Orang tanya tadi dari mana, nanti mau kemana. Kalau terima HP baru kadang telepon. Sekarang tanya ini apa nih? Tanya bagaimana belajar di sana. Terus habis itu ada PR kan tidak? Kadang tanya-tanya begitu. Terus itu bilang baru di sana baik-baik saja. Ada masalah sama siapa? Kadang gitu. Jadi kadang kalau weekend itu pulang ke sana nanti cerita sama mama. Ada masalah begini sama teman, cerita gitu sama mama. Nanti mama yang kasih solusi, tak boleh begini, tak boleh, harus baikan. Dia mama yang bilang gitu. Kadang pernah jengkel sama satu guru yang guru baru nih, guru PPL kah. Pernah jengkel sama guru itu pada saat mid semester kemarin nih sudah. Pernah jengkel sama guru itu. Terus marah-marah, bikin mama bilang, tak boleh kayak begitu, namanya juga guru. Manusia tuh kan punya kesalahan. Jadi tak boleh kayak begitu, harus maafin. Memang iya, tapi dia bikin ganas sekali. Seganas-ganas kayak gitu, mama bilang, tak boleh kayak begitu. Harus bicara satu sama lain. Dan bicara dari hati ke hati. Tentang isi hatinya. Bukan hanya tentang, kau jaga anak ini. Hujan ya sekarang. Sudah ada makan kah? Ini tadi gajimu di mana? Kenapa kau lagi mabuk? Bukan itu. Tapi ya, bermimpi sedikit mengenai anak-anak kita nanti bagaimana. Nilai-nilai mana ya saya anggap penting. Berbicara bersama antara suami istri toh. Memberikan dirimu dikenal. Baru bisa dicintai. Saya tidak bisa mencintai dia yang saya tidak kenal. Dia tinggal kasihan, bikin apa ibu kosong-kosong? Dia sembunyi apa di situ? Saya pikir dia lihat celana kah, lihat apa di bawah. Dia pegang di bawah begini.
Saya lihat langsung saya jalan pura-pura ke kandang babi sana. Dia tidak Jam-jam main baru saja. dia memang tadi di jam-jam mau istirahat, tapi istirahat pertama dia jalan ke sana, tapi saya bilang, kamu buat apa mau pergi asrama? Tidak ada perlu ambil buku lah. Kamu sengaja saja bilang ambil buku, tapi tujuan lain ada. Makan apa? Ayam? Ya, goreng yang beli. Orang beli itu beli. Sip, tenang. Aku ya musuhnya. Kalau akroyap berarti itu nama panjang ayam besar. Mau berada yang besar yang paling. Kalau Victor itu ya tahu makan soa-soa. Dewi bangun. Bah, ini kok kalau Yuda? Nah, panggil teman-teman dan jalan sudah. Mata semua punya benang ini salah. Oh, kalau begitu nanti besok. Tapi dulu lagi bingung dalam toko kan, bapak cari di pasar tingkat. Tidak ada orang bilang begini, bapak kalau tidak ada kehabisan bapak ke Nurhati. Saya ke sana, bapak yang ini katanya nokeng kah, saya bilang saya. Bukan, ini berjahit juga. Sudah nanti besok bapak kembali. Kepala keluar itu. Apa? Celana pendek. Celana pendek. Ibu Tiga 80. 70. Itu sudah 80. Anjing kau tuh. Kalau ini kan 70 bahasa Indonesia. Nah, PSV tadi malam saya dengar sedikit hasilnya. PSV bagaimana? Menang apa saya? Di Eindhoven 0-0. Kemudian di Madrid 0-0 lagi. Perpanjangan tetap 0-0. Penalti. Baru pada penalti yang ke-8 akhirnya PSV punya orang satu yang tidak masukkan. Berarti Atletico yang lolos. Ya. Gimana? Aku bisa setia kan tidak sama saya? Aku ragu sama dia tetap bisa. Kalau gitu saya terima sudah menjadi sang pacar. Yang betul. Betul ini. Matra yakin. Jujur ini betul saya terima. Sebentar aja sembarang gitu. Saya sembahyang. Lihat-lihat saya sudah. Badan kurang enak juga jadi kalau misalnya bisa nanti baru ibadah. Iya sih bisa.
Pertama kalau masuk asrama tuh keinginan sendiri, ingin hidup mandiri gitu, karena biasa tuh sering kalau pulang sekolah tuh sering manja sama mama. Terus kalau masak itu pasti setiap pulang masak makanan sudah ada. Makanya kayak memang hidup jauh dari orang, ingin merasakan hidup jauh dari orang tua tuh bagaimana. Iya masuk asrama. Itu saya mama bilang, kok bisa? Saya bilang, bisa masuk asrama. Baru pertama kali ke Susweni juga. Walaupun tinggal di WOS sebenarnya sama tante. Kita dari kecil tidak tinggal dengan orang tua karena mama sakit, jadi mama sakit paru-paru basah. Jadi saya tidak tinggal dengan mama. Nanti lebih besar nih baru tinggal dengan mama, makanya sekolah di sini. Apa yang ada di Susweni? Lupa tadi pagi di sana di atas meja. Jadi si Giovanni dia ke sana ambil dan sekaligus bayar listrik 2 juta. Tapi belum kembali. Karena banyak teman itu sih berasrama untuk kita ke depan supaya jangan di luar terpengaruh dari teman lain untuk mungkin minum kan ajak-ajak malam. Itu yang saya datang sini tinggal asrama. Di kampung banyak waktu yang dibuang, kalau di sini semua ada waktu diatur. Di kampung juga jam mandi, jam makan kita tidak tahu main sembarangan saya. Kalau di sini jam kita mandi, makan semua kan jam. Makan di belakang pasti di asrama. Nah dari dulunya itu orang tua juga menginginkan bahwa harus masuk di satu sekolah yang berpola asrama. Dan sekolah itu kita cari di bagian pertamanya itu tamat SD, sudah mau tes di seminari, Petrus Van Diepen, tetapi tidak jadi. Jadi ya sudah SMP-nya di SMP Negeri 1 Aifat saja. Setelah itu, tamat dari situ sudah dengar-dengar sekolah ini, Villanova ini sudah dibuka. Dan Villanova juga berpola asrama, jadi ya sudah. Dari orang tua menginginkan bahwa harus ke sekolah di sini. Alasan dari orang tua untuk tinggal di asrama supaya bagaimana bisa mandiri. Pacaran tuh juga membangun, kalau misalnya kan pasti kalau misalnya pacar tuh berprestasi, terus kalau kita tidak pasti dia tuh menginspirasi begitu. Kalau menurut saya pacaran tuh tidak enak. Pacaran tuh bikin galau. Selalu dapat larang kesana kesini, dapat larang terus. Kayak tidak bebas begitu, mau main dengan teman laki-laki juga tidak bebas. Jadi menurut saya tuh pacaran tidak enak, nanti tinggal dikit-dikit galau pikiran ini itu, jadi tidak konsen sama pelajaran. Nanti tiba-tiba kita punya nilai itu bisa saja turun drastis. Mama bilang itu boleh, mama tuh tahu kamu ini punya masa-masa untuk pacaran, tapi ini fokus ke pelajaran dulu biar berhasil. Seperti mama saja pacaran tuh kerja baru punya pacar. Johannes Eo dan Bonifacius Erbon Sapianus Mekken yang juga disebut Alpha dan Omega. Kakek, kenapa kau ketawa? Ini semua percuma, sebab nanti kalau umur 50 tahun dia sudah botak, jadi apalagi sama ya, jadi itu bisa kita bikin gaya-gaya apa semua. Tapi semua percuma saja, akhirnya botak. Iya betul Pak. Jadi kenapa bikin gaya begitu? Sedikit lagi botak. Kalau melihat Joseph Levi di komputer, ada di rumah Vina, ada fotonya. Ini saya datang yang tujuan juga ke
tidak ngobrol. Yang mau bicara ke depan bos adalah apa? Jadi Pater Trom tuh ya biasa kesini tuh hari Selasa. Hari Selasa baru kesini untuk mengajar. Dia tinggal di jagaan SMP di sana, SMP di Langit. Nah, sekarang saya lihat kebanyakan di seluruh pelosok tanah Papua ini pendidikan, butuh pendidikan jatuh langsung, jatuh. Tamro jatuh. Jatuh. Semua bukan Tamro semua. Ningrat di mana perbatasan macam di perbatasan sana. Guru tidak menghayati panggilan sebagai guru seperti Bapak Dorang. Sekarang itu orang asal-asal karena salah pemerintah. Pemerintah kasih gaji orang itu kasih masuk uang di punya rekening masing-masing. Orang mengajar kan tidak, yang penting terima gaji. Dulu kan ada di tangan pastor PSW kan macam gitu. Orang kerja bayar. Kerja dulu baru bayar. Kalau tidak kerja dipotong gaji. dipotong gaji. Itu sih yang memanja orang sekarang. Guru-guru pemalas mengajar. Tapi kehadiran Otsus ini apa orang semua lari. Tidak mau yang kerja macam jadi guru itu orang ini. Senang-senang saja loh. Kejar politik. Politik. Mendukung bupati siapa terus. Dia itu tahu kah tidak tahu kah. Yang penting kalau dia guru ya kau mengajar. Makanya menurut pengalaman yang saya lihat selama ini, saya ke kampung saya sendiri di Ayata juga sama. Guru-guru ada yang jadi kepala kampung, ada yang jadi kepala distrik. Guru agama saja yang tidak punya latar belakang tentang pemerintahnya bagaimana itu, dia jadi kepala distrik. Kami juga, kita mau juga toh. Ada beberapa orang yang jadi kepala distrik. Operasional kepala kampung, kepala distrik itu kalau di Tamrau 600 per 600 juta per 1 triwulan. Jadi membangun misalnya satu korps guru yang sungguh bersatu, yang sepenanggungan, yang motivasinya tinggi, yang mempunyai tujuan jelas, yang mau mati bagi siswa-siswinya. Nah, itu nomor satu. Semua fasilitas lain, tersedianya buku atau komputer atau bangunan yang memadai, ini soal berikut. Yang penting mencari guru-guru yang lahir sebagai guru, yang seumur hidup ingin menjadi guru. Nah, bukan yang melihat itu pekerjaannya sebagai guru sebagai satu sumber pendapatan. Begitu lebih baik jangan menjadi guru, menjadi wira swasta. Jadi kalau mau jadi guru tidak pernah akan jadi kaya. Tubuh tentara Kristus. Amin. Air stop dulu. Sudah tanam semua itu cabut lagi. Cabut itu tanah baru tanam. Sudah terbuka.
Ayo, Mija. Ya, 3 minum boleh. Ya, goyang pantat nanti tuh. Paruhnya kerja, 1 hari kerja, 1 hari olahraga. 1 hari kerja, 1 hari olahraga. Terus. Itu saja. Untuk rasa ini kalau orang sayang Papua itu mulai dari barang ini asrama ini. Kalau bina karakter, kalau tidak sekolah di luar nanti mabuk macam orang-orang. Di sini kita tekan minum itu tidak ada, hanya mabuk merokok saja. Itu juga tidak boleh. Maksudnya merokok kita larang, tapi ada 1-2 yang coba-coba. Kalau Ketahuan tuh kasih sanksi kerja, cuci WC. Kebanyakan anak-anak yang di sekolah di SMA kan apa ini punya orang tua itu pernah alumni STFT paling banyak, kebanyakan. STFT bukan, SMA Agustinus maksudnya. Ya, sepertinya macam mereka kejar Peter Trump punya langkah kejar. Dan mereka percaya, ada kepercayaan orang tua terhadap sistem pendidikan dikelola oleh Yayasan Ordos atau Agustinus, atau mungkin secara khusus itu Peter Trump. Kalau satu dari SMP Don Bosco Fakfak. Terus kalau tahu SMA ini tuh dari kita punya bapak, soalnya bapak tuh mantan muridnya Pater Trom di SMA Agustinus. Saya di SMP Negeri 11. Tahu Pilanova ini dari kakak alumni. Kakak alumni dari sini. Enaknya tuh karena di sini punya banyak teman, itu enaknya. Lurus kamu puasa kenasa panik makanya yang terdaun-daun iya tuh enaknya ada enak adanya tidak memang kalau enaknya tuh ya sama yang kakak kumpulin teman-teman. Kalau tidak enaknya tidak enaknya tuh pas air mati. Ini dia. Ini di sana. Ada 3, 1 di sini, 2 di sini, 2 di dalam biara. Awas, kau kuaya tuh pas sedikit kau api mati langsung. Jangan mungkin lah. 2, 1 bareng-bareng semua keluar.
Minum. Minum, toh. Jadi I am drinking. Jadi berarti aturannya apa? Kata kerja bantu. Yaitu duduk, kata kerja bantu to be. Saya ada, kau ada, dia ada, kita ada, kamu ada. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Ditambah kata kerja pokok, drink, ya, ditambah ing. Jadi saya sedang misalnya bermain. Bermain itu apa? Play. Jadi saya dengar I am playing. Ini kata kerja bantu, kata kerja pokok, ing, kata kerja bantu, kata kerja pokok, ing. Lihat di halaman 95 di atas. Anda lihat di nomor 7 dulu. Saya baca, kamu baca ulang. Biasakan selama ini kan 1 tahun saja tuh yang top atau tidak tahun karya saja yang tugas. Nah, sekarang mungkin punya bikin supaya dalam durasi waktu sehingga buka saya supaya jangan cepat-cepat begitu 1 tahun. Anak asrama mereka macam tiap tahun pergantian bapak asrama terus. Besok ini semua, bukan semua, sebagian besar tenaga fokus di karya sudah. Jadi bukan hanya menyekolahkan orang, tapi juga mendidiknya. Ya, atau sering dipakai istilah memanusiakan manusia. Nah, jadi manusia yang seutuhnya, bukan hanya soal kognitif saja, tapi ya, kemanusiaannya, memahami diri, memahami apa itu dunianya. Di mana ia diharapkan mengabdi dalam masyarakat, di mana kelebihannya, mana kekurangannya, apa yang dibutuhkan bangsa dan negara dan gereja kita ini.
tokoh pejuang pendidikan di Papua kelihatan. Dari SMA Agustinus pindah ke seminari, seminari pindah ke Villanova SMA, SMA dia pindah ke SMP Villanova. Perhatiin tentang ini mutu pendidikan di Papua. Baru yang pertemuan itu hanya mau bahas pendidikan mulai dari bawah naik. SMA sudah ada, kita turun lagi SMP. SMP kalau sudah bagus, SD, bangun SD lagi di mana tempat di mana ada basis masyarakat Papua. Yang kita mau perhatikan tuh orang Papua. Pertama SD-nya bagus karena gereja ada untuk masyarakat setempat itu menurut usulan Markus Malar. Tidak. Sumber daya alam tidak. Tidak ada. Uang tidak ada. Kamu ini macam bos saja. Sumber daya manusia. Alam itu harus manusia kuat dulu baru mengolah alam, sumber daya alam yang ada. Kalau kita tidak tahu jadi tukang kerja kasar, maksudnya buruh kasar saya begitu. Aja disus deh. Yesus terabat supaya apa? Suntik orang. Bukan. Kayak patah macam yang suster bea begitu. Ya tahu, jadi mereka ambil jarum yang itu. Iya, itu juga. Mereka lihat siapa-siapa yang pantat yang paling besar. Iya, lu. Macam itu mau. Macam-macam terus pegang suntik yang Ya sapi punya. Hewan punya. Hewan boleh pakai. Saya tidak tahu kok ada minta untuk fotokopi. Kata fotokopi apa dulu? Pak Terjon bilang begitu di saya. Kemarin di SMA saya bilang ya sudah, saya bilang hanya buat laporan kalau Magda itu pertama datang sampai sekarang tidak pernah kasih tunjuk muka untuk datang mau bilang apakah di biara sini. Betul? Kenapa alasannya? Aku malu karena soal pokoknya nanti pesawat ambil ya tidak? Tangan itu, perlu tulisan itu. kena oli pater. Kena oli apa? Baru kamu tidak bikin apa? Jadi pendidikan anak-anak sekaligus pendidikan orang tua. Jadi kontak di sekolah-sekolah kita dengan orang tua yang bersama-sama dengan kita itu membina anak, yaitu sama pentingnya. Jadi pastoral sekolah bukan hanya terhadap anak-anak, tapi juga terhadap orang tua mereka. Supaya sama-sama mencari solusi atau saling mengisi. Nah, ada banyak anak-anak kita yang tidak berhasil karena latar belakang keluarga ya. Ini setiap hari Sabtu baru bagi. Iya.
Di sini biar hujan tetap harus air gitu. Oh, Kompak, semua andalkan kompak. Kambing bisa berenang kan dia? Bisa. Babi bisa, babi. Sudah dong? Beres. Hitam kulit, keriting lurus rambutku. Dari Sabang sampai Merauke, itulah Indonesia. Ya Rabi, sore doreri. So, badi neman, di pasir. Kerja balik. Mama ada sendok. Kita satu. Mana kalian punya tadi? Kalian punya?
umat ya. Pastor-pastor atau yayasan ABC hanya sebagai sarana saja, sebagai pelayan mereka. Mereka harus memikirkan pendidikan anak. Mereka harus memikirkan itu mutu sekolah. Ini bukan itu satu tugas sekelompok orang, tidak. Ini menjadi tugas seluruh jemaat. Bisa masyarakat katakan, oh ini kita serahkan kepada gereja. Atau ini pastor atur saja. Atau saya tidak dapat atur saya punya anak, ini pastor coba itu mengatur dia. Bisa. Itu lari dari tanggung jawab. Mungkin dia tidak bisa atur seorang diri. Mungkin dia perlu seorang papan bunyi kah, atau dia seorang teman yang mendampinginya. Nah, itu kita ini mungkin. Dia tidak bisa cuci tangan dan melepaskan diri dan katakan saya tidak mau tahu. Atau saya tidak bisa. Ada orang yang tidak bisa mendidik anaknya, tapi dia sakit.